orang-orang yang mendapat bahagia dimanapun ia berada. Itunya orang yang bersih dan suci. Qad aflaha man tazakka. Sungguh menang orang nan barasia. Kalau jiwa kita barasia, kamano pun awak diterima di orang lain. Apapun yang terjadi awak bisa menerima. Begitulah adanya. Tidak memaksakan kehendak. Cari Pak Bupati di Rumah Saji, beliau tidak memaksakan kehendak. Kan ada yang minta deh, malah sampai nancap dan sekolah dia Bupati. Tidak. Beliau punya hati yang bersih. Duduk sama rata, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Tapi kalau orang yang tidak hatinya bersih, dia akan bertanya, di mana sampai enggak? Di mana? Tapi di masjid ada tempat yang paling mulia. Barang siapa Pak suci jiwa Pak, awak akan diterima oleh siapapun. Kenapa? Karena awak akan menghadap Allah itu suci. At-tahuru satrul iman, suci itu sebagian dari iman. Awak menghadap Allah suci. Kalau awak menghadap Allah suci, awak akan diterima oleh manusia. Allah saja menerima, apalagi manusia, kecuali 3 Pak. Tidak suci awak saya boleh di bawah salat kecuali 3. Iya betul ya. Kecuali 3. Dan pertama namanya sulsul baul. Lihat tahu apa sulsul baul? Tidak. Kalau anda suci awak lagi boleh salat. Namanya sulsul baul. Apa sulsul baul ibu ya? Pipis nanda pernah namo berhenti. Jadi kalau ada apa-apa sakit saban-saban itu boleh bawa salat. Tapi kecek dokter, iku apa nama sakit saban-saban Pak? Lihat tahu Pak sakit saban-saban. Ayo pipis keluar dari. Boleh salat pakai pempes. Tapi salat agak ke tapi setiap jadi tanggal itu tabor di kawan itu. Batu angin Pak. Pakai pempes, sulsul baul. Yang kedua namanya sulsul dirat. Apa sulsul dirat ibu ya? Kantui nanda pernah namo buanti. Tagak pun, duduk pun. Kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Abusuk lah Pak. Itu ya abusuk. Kantui siapa nak abusuk? Itu tunjuan kedai. Kalau itu penyakit awak Pak sulsul baul namanya boleh di bawah salat kecek dokter kok penyakit tak kantui penyakit Pak kemana boleh di bawah salat tapi agak ke belakang agak seketik jadi mungko dah ke imam loh baik ke imam sedang lama sedang percaya diri ya Pak tak kantui Allahu Akbar kecil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim kecek je mah kalau tekan tu lah imam tekan tu je maka geser ke belakang sini namanya sulsul dirat dan ketiga namanya Bu sulsul dam aku ibu-ibu nan punya bapak nak ada deh apa itu sulsul dam? Darah haid yang tidak pernah mau berhenti. Lebih dari 10 hari, kecek dokter, ikut penyakit, boleh dibawa salat kembali. Apa ibu yang berbahagia, dan awak camen, hendak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kok haid itulah biasa. Buat camen apa-apa orang haid. Bahkan nak Mas Haji datang apa? Ini ingin datang dia, tidak sampai tapi ingin datang. Orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita bersihkan? Pertama, bersihkan hati. Hatiku bersih. Hatiku rajuk. Kalau parui lapar mengecek ke hati. Hati mari tahu tak. Kecek tak. Baiklah ke dapur. Baik kaki langkah ke dapur. Ambillah nasi. Diambil nasi. Satu dia kia sambal makan kecik hati tunggu preso mana lu tak nya preso elok di utak jadi kira gigi sakit kalau gigi sakit dah ikut sambal kalau nasi ange baca caranya tolong ambui lah diambui di buncuang kecik buncuang apa kecik hati
tidak bisa muncul cek deh, bantulah tangan, maka dibantu di tangan. Hati, bersihkan hatimu. Yang kedua, bersihkan perkataanmu. Kalau awak mengecek tidak berhasil, Bu, pembicaraan awak pembicaraan kotor, maka tidak akan diterima oleh Allah dan tidak diterima oleh orang lain. Aku asal ngecek kumua ngecek. Yang ketiga, apa yang dibersihkan? Bersihkan badanmu, perbuatanmu. Kalau nanti kau kolaborasi apa? Dan pertama bersih namanya hati, dan kedua namanya bersih perkataan, bersih perbuatan menghadap Allah. Karena menghadap Allah dituntut dari yang 13 itu hanya 3. Pertama qalbi, yang kedua qauli, yang ketiga fi'il. 3 balai rukun salat dibagi ke 3. Dan pertama rukun qalbi, dan kedua rukun qauli, dan ketiga rukun fi'il. Orang yang bersih hatinya, bersih perkataannya, bersih perbuatannya akan menghadap Allah dengan tenang. Mangko kalau awak ingin dapat bahagia agar bisa menerima segala sesuatu dengan kebahagiaan, bersihkan hati kita. Qad aflaha man tazakka, sungguh menang orang yang bersih. Itu luas pengertiannya, Pak. Menang orang yang bersih. Dan ketiga, orang yang bisa dapat bahagia di dunia, bahagia loh di akhirat. Orang yang selalu berkata jujur dan benar. Maka itu kalau awak indah batu, kalau awak panduto, kalau awak panipu, baiklah kalapau. Apa tiga orang lari? Malek panduto cek. Lah 2 kali dia oleh negara ya cok apa duto cek. Dia orang ambil cek tu ngecek nampak. Orang pai lai. Tinggal awak selang lapau. Maka kalau kata kita, perbuatan itu benar, kita akan diterima oleh orang. Terima awak dulu, Pak. Tapi kalau awak lakukan sasaro apa? Tanam luka dalam banda ditukar usah dianjak ke tanah banto dan bana usah ditukar dan dianjak kok dianjak badan sengsara. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Sungguh kebenaran itu datang dari Allah. Maka orang yang selalu mengedepankan kebenaran dimanapun ia berada, dia akan diterima oleh orang lain. Kayu awak, hebat awak, raja awak, gagah awak, pintar awak, sagalonya awak, tapi awak tidak benar, orang tidak akan menerima kita. Orang yang akan dapat bahagia diterima oleh orang lain karena selalu benar. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Nan kampe orang nan bisa dapat bahagia di dunia, bahagia lo di akhirat. Siapa buya? Orang nan lain pada sana. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang muslim itu bersaudara. Seperti awak kopa, basuo, basamo, galak-galak. Ambo itu tidak tertarik bekerja di luar negeri, Pak. Atau kuliah ke luar negeri. Kenapa? Karena payah dapat galak. Nah, kalau galak ada di ranah Minang nih, Pak. Sampai ke mana-mana kalau Pak nak macai galak, saya lewang Minang. Galak apa situ? Tapi kalau galak surang, Pak, lain ya kecil urang. Maka cari di sana innamal mu'minuna ikhwah, orang muslim bersaudara. Seperti apa perintah Allah? Seperti dirimu berbuat baik kepada dirimu terhadap orang lain. Bantu apa menjaga diri awak? Ahsin kama ahsanallah tu. Bantu apa menjaga diri awak? Bantu itu lo menjaga orang. Itu Pak, berbuat baik ke orang lain. Kau indah kawan berminat tu bertanya kepanjang, apa kayu nanti? Apa ni? Oh pegawai negeri awak. Ya hebat. Nah sawalan lain, apa kayu nanti? Bakuling satu hari satu kurang. Siapa yang cak?
Nabi menantu bakuli. Satu hari menyampaikan kejelekan-kejelekan orang, tak pernah berbuat baik kepada orang lain. Maka itu tidak benar. Kenapa awak disuruh innamal mu'minuna ikhwah, awak disuruh mencari dosana. Maka orang yang mencari dosana panjang ngomongnya Pak. Kalau apa ingin terpilih menjadi orang terpilih, kau nak pilih di dewan Pak? Nak pilih di patide. Menjadi orang yang terpilih dalam kebaikan, banyaklah padusana basilaturahmi. Karena apa disabit orang? Sianu badak dong. Sianu badak dong. Sianu badak dong. Kenapa? Karena dia banyak dosana. Maka pertemuan itu jadikan pertemuan dosana membantu dosana. Dosana nanti sinan datang kasih kau membantu membangun masjid kau. Baik Pak tadi. Ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ya itu ya. Ada yang 2 juta, ada yang sampai. Itulah gunanya kita berdosana. Orang yang punya dosana pasti bahagia. Mohon maaf, ada orang kaya tinggal di rantau, pulang ke kampung, tapi lalu di masjid. Di masjid lalu. Tidak bisa ke dosana. Bak itu tidak pandai menjaga silaturahmi dengan dosana. Itu tidak bahagia Pak. Kalau apa ingin dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, hidupkan silaturahmi Pak. Dan kalimat orang yang akan dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tadi pertama bersyukur, yang kedua suci, ketiga berbuat benar dan sampai berusana. Dan kalimat orang yang berilmu. Orang yang berilmu kemanapun dia akan bahagia, dimanapun ada orang yang menunggunya, darjatnya pun akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wa utul darajat. Orang-orang yang beriman lalu dia berilmu pengetahuan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari awak di TV Pak. Anak-anak yang buta matanya, cacat dia, tapi ilmu menghafal Qurannya luar biasa. Ini bisa keluar di TV tip sewanta. Tidak membayar, dibayar dong. Awak lah membayar masuk TV tidak jadi dapat. Lain membayar 5.000 3 minit lah keluar Pak Bupati. Nang keluar Pak Bupati di bungko, tak lalu Pak Bupati nang keluar. Para bayar 5.000. Begitu Pak, orang yang berilmu diangkat Allah Subhanahu. Kau nak inyo dunia kau awak berilmu. Ambo dek pandai ketek berceramah, diundanglah oleh Ustaz Arman Salah. Barangkali beliau mampu kasih kau ceramah. Ambo tak mampu berceramah, kata Natal Ustaz, cari yang lain. Sama ambo pe maju seven kasih padang ambo mah. Tapi dicubu-cubu lah tarik bilo jemaah anak seketek, ironya adon jemaah banyak Pak Bupati lo lain. Camir tadi masuk saji wah dibaca. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahagialah orang-orang yang berilmu. Apa bahagia karena ilmu? Apa yang tinggal di sudut kampung, de anak apa ilmu disabui orang nama apa? Anak siapa ya dibuatin, anak siapa ya disedaru, anak siapa ya dikadis. Padahal apa tu tak tahu be. Apa orang kadis tentu Pak. Tapi karena anaknya berilmu, orang tuanya diangkat derajatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tuntutlah ilmu dari ayunan sampai mati. Dan kalimat orang yang dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kayak bahasa punya kan ada lagi bapak lah. Kurang dan babitik. Orang pakai piang Bu. Apa artinya orang yang pakai piang? Orang yang namuah bau sao. Bakar aja kare. Relatif. Indah lalu siang. Indah jago yang 10 lalu yang sana 2. Dah bantu itu dah orang yang mau bekerja. Dia akan dapat usaha. Orang yang rajin berusaha, berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beribadahlah kamu seolah kamu akan mati besok hari. Karena apa buat? Kini seluruh perlu piting.
Tidak percaya Pak. So, kini di Padang Pak, di Padang KWC sama iya Pak. Tidak perlu pikir Pak. Kau nak dapat apa kopi haji? Bapiti. Kalau plus ini 3 juta. Kau nak pay besok je buya apa ke Makkah? Dia piti. Babi nantu, dia piti. Babi ini, dia piti. Jadi bupati, dia piti ya. Jangan kayak itu lah. Mau undang buya pun ceramah pakai piti. Kecuali buya kurang, buya kurang. Lagi lah banyak-banyak kayak buya kurang. Buya kurang biasa aja kecil. Lah biasa aja gitu. Itu perlunya. Dengan uang tadi maksud saya kita bisa beribadah, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak. Jalan kita menuju surga lebih ringan kalau kita punya piti. Artinya apa? Bukan kita mengkerdilkan orang tidak berpiti, tapi berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu dapat bahagia dunia ini. Cukupkah yang 6 itu saja kita bisa dapat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah sampaikan tadi, ada qalbinya, ada qaulinya, ada fi'linya. Ikrarkan dalam bentuk ibadah. Ini Bu, Pak, awak kamati. Kalau awak kamati nan menolong awak untuk bahagia dunia tadi Pak, nan 5 tadi Pak. Pertama syukur, nang kedua tina berasia, nang ketiga jiwa na batuan, nang ampe orang yang berilmu, nang kelima orang yang bersaudara bersanak pemilik, nang keenam orang yang berpikir. Kalau awak terjemahkan ke dalam bentuk ibadah, maka awak akan baswojo husnul khatimah. Tapi orang yang tak punya bantuan itu Pak, orang yang tidak punya kehidupan yang bantuan itu, piti lai tapi bersyukur tidak, ilmu lai tapi tidak ya namun Pak. Ada orang bantu itu santiang benar tidak dengan orang kecewa. Kok pati benar letakkan nyuputia balik di kapal lo. Kok jadi benar akak tapi dek bansek kantor tempik nan kayu. Orang yang punya kehidupan yang 5 tadi diterjemahkan ke dalam ibadahnya, maka kebahagiaan mulai dari hidupnya bahagia sampai matinya pun bahagia. Maka itulah tinggal satu Pak. Syukur tinggal, dosana adonan kamanangisi tinggal, pamili tinggal, semuanya tinggal. Diterjemahkan dalam bentuk ibadah, kepergian kita kepergian yang bahagia. Sehingga tidak keluar lagu dia awak dapat senyum menghadap Allah, awak bahagia. Orang yang dapat ilmu, orang yang beribadah, dia senyum menghadap Allah. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap awak kamati Pak, senyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok nan 5 tadi nan ndak ada, pas syukur ndak ada, suci ndak ada, dia tenan bana ndak ada, padusana ndak ada, bapa mili ndak ada, bau sao ndak ada, ilmu pun ndak ada. Ketika mati keluar lagu Pak, mangarete Pak. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Menggigil badan apapun yang di bawah, syukur tak ada, batuan tak ada, suci tak ada, dosana tak ada, baik tak pernah, ilmu pun tak ada. Kalaupun dia punya yang 5 tadi, tapi tidak diterjemahkan ke dalam bentuk ibadah, hanya bentuk dunia saja, pun tidak bisa menolong. Namun syadonya Pak, tapi tidak dibentukkan ke bentuk ibadah, tidak bisa. Coba lihat Pak, orang meninggal, anak dokter, tidak bisa nolong piti banyak tadi. Ayah nolong piti yang jadi ibadah. Anak dokter ilmunya tinggi, lain bisa nolong ilmunya tidak, ilmu yang jadi ibadah yang bisa nolong. Maka disambung,
Tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Nan limo tadi bisa membela itu. Tapi konek ado itu marah saya ibu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum kerana masa memusuh. Kita lakukan yang 5 tadi dalam kehidupan kita, baru dapat dari hidup sampai mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bacalah ini setiap selesai sholat ibu, ini besar pahalanya. Mungkin barangkali ini dulu Pak Bupati perkenalan singkat saya. Jujur hari ini saya sangat happy sekali dan bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas kesalahannya. Kok aduh semua di ladang, jadi awak lupa mandi. Kok aduh umur semua panjang, undang lampu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.